Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki Aprisa dari kelas 12 IPA SMA Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa ringkasan dari materi pelajaran dari kelas 12, tepatnya kelas 12 IPA, yakni materi kimia unsur. Pada materi ini saya akan membagi menjadi 3, yakni bagian pertama yaitu kimia unsur pertama, yang dimana dalamnya ada pendahuluan, kemudian golongan alkali yang ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Kemudian ada golongan alkali tanah. Kemudian pada kimia unsur kedua, bagian kedua, dalam itu saya akan menjelaskan golongan halogen, unsur gas mulia, dan yang ketiga unsur periode ketiga. Kemudian yang bagian ketiga yaitu kimia unsur bagian ketiga, saya akan menjelaskan logam transisi pada periode keempat. Kemudian ada senyawa dan ion kompleks, dan yang terakhir unsur penting lainnya. Baiklah, kita masuk kepada pendahuluan kimia unsur dulu. Apa sih yang dinamakan unsur? Unsur yakni suatu materi umum yang hanya terdiri dari satu jenis atom, yang mana unsur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Kita jelaskan satu-satu. Logam ini merupakan unsur yang bersifat keras, kokoh, mengkilat, dan dapat menghantarkan listrik. Seperti contoh logam yakni besi, emas, dan perak. Kemudian kita masuk ke non-logam. Unsur yang bersifat berkebalikan dengan logam secara umum tidak menghantarkan listrik dan tidak mengkilat, rapuh, dan tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh non-logam seperti hidrogen, oksigen, dan belerang. Kemudian yang ketiga ada metaloid. Metaloid merupakan unsur yang memiliki sifat di antara logam dan non-logam, yaitu merupakan padatan yang dalam suhu rendah tidak menghantarkan listrik seperti non-logam. Namun, ketika metaloid ini berada pada suhu tinggi, ia dapat menghantarkan listrik. Contoh metaloid seperti silikon dan germanium. Kemudian konfigurasi elektron metode kulit atom. Menurut Bohr dan Kosel, jumlah elektron maksimal setiap kulit adalah 2n pangkat 2, di mana n adalah kulit atom. Sehingga urutan jumlah elektron adalah 2, 8, 18, 32, 50, dan seterusnya. Sesuai kaidah oktat, elektron pada kulit atom terluar adalah 8, sehingga semua atom akan menuju ke keadaan stabil sesuai kaidah oktet. Kemudian kita masuk ke konfigurasi elektron metode Aufbau. Ditemukannya efek Zeeman bahwa atom terdiri atas subkulit, maka konfigurasi menjadi berubah sesuai dengan subkulit dari energi terendah. Urutan konfigurasi yakni 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, dan 7p. Jumlah elektron maksimal di tiap kulit, yakni yang pertama S sama dengan 2 elektron, kemudian yang kedua ada P, 6 elektron, ketiga D, 10 elektron, dan F, 14 elektron. Kemudian selanjutnya ada penentuan golongan dan periode. Golongan yakni kolom vertikal pada SPU yang menyatakan persamaan jumlah elektron valensi yang mengakibatkan kemiripan sifat.
Golongan dapat ditentukan dari konfigurasi, yaitu yang pertama, jika konfigurasi berhenti pada subkulit S atau P, maka golongan tersebut yakni golongan A. Kemudian yang kedua, jika konfigurasi berhenti di subkulit D, maka golongan tersebut berada di golongan B. Nomor golongan adalah jumlah elektron di Ns tambah N kurang 1 dikali D. Kemudian, jika konfigurasi berhenti di subkulit F, maka masuk ke golongan 3B. Kemudian, itu tadi kan golongan, kemudian kita masuk ke periode. Periode merupakan baris mendatar pada SPU yang menyatakan persamaan subkulit atom. Periode dapat ditentukan dari kulit terbesar dalam konfigurasi elektron suatu unsur. Itulah tadi pendahuluan dari materi ini. Kemudian kita berpindah ke golongan alkali. Unsur golongan alkali. Yang pertama itu logam alkali dan sifat fisiknya. Logam alkali yaitu unsur logam yang berada pada golongan 1A yang terdiri atas litium, natrium, kemudian yang ketiga ada kalium, kemudian rubidium, kemudian cesium, dan yang terakhir ada francium. Untuk lebih mudah menghafalnya, kita bisa menggunakan kata lina kabur, robi CS frustasi, yang mana lina merupakan litium natrium, kabur kita kalium, robi rubidium, kemudian CS cesium, frustasi kita pakai francium. Logam alkali, sifat kita masuk ke sifat fisiknya terlebih dahulu. Logam alkali sifat fisiknya secara umum mirip dengan logam-logam lain, yaitu mengkilat dan konduktor listrik yang baik, namun perbedaannya bersifat lunak dan titik lelehnya rendah. Kemudian sifat kimia dari logam alkali. Menurut Bohr dan Kossel, jumlah elektron maksimal di setiap kulit adalah 2n². Logam alkali memiliki energi ionisasi yang sangat rendah, yang menyebabkan logam alkali sangat mudah melepaskan elektron dan membentuk ion +1. Kemudian logam alkali merupakan logam yang sangat reaktif karena mudah bereaksi dengan cara melepaskan elektron. Perlu diingat, dalam golongan alkali, semakin ke bawah energi ionisasinya akan turun sehingga akan semakin reaktif dan dari litium ke francium. Dalam hal ini bereaksi dengan air, oksigen, asam, dan sangat mudah meledak atau eksplosif. Kemudian logam alkali ini senyawanya larut baik dalam air dan membentuk elektrolit kuat. Dan yang terakhir, basa logam alkali merupakan basa kuat karena mudah sekali melepas ion hidroksida atau OH-. Kemudian kita masuk ke karakteristik khusus dan pemanfaatan unsur-unsur logam alkali. Yang pertama, kita masuk ke litium. Litium ini merupakan logam yang paling ringan di antara semua logam. Mineral utama litium adalah spodumen atau LiSiO32. Kelimpahan litium adalah 0,002% atau 65 ppm di kerak bumi. Litium merupakan logam paling keras dari logam alkali dengan titik lebur 180, derajat Celcius. Litium sangat reaktif baik dengan air, asam, halogen, hidrogen maupun oksigen. Kemudian litium ini memiliki kereaktifan paling rendah dibandingkan dengan alkali lainnya. Dan satu-satunya logam alkali yang dapat bereaksi dengan nitrogen. Kemudian pemanfaatannya, litium ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan dasar baterai
baterai ion yang digunakan pada jam dan alat-alat elektronik lainnya. Kemudian kita masuk yang kedua, ada natrium. Kelimpahan natrium di alam sekitar 2,6% di kerak bumi, yang mana natrium ini juga merupakan logam yang lunak seperti logam alkali lain dengan titik lebur 98 derajat Celcius sehingga mudah sekali untuk dipotong. Kemudian warna dari natrium warnanya keperakan namun mudah teroksidasi sehingga bagian permukaannya akan berwarna abu-abu kehitaman tertutupi oleh oksida. Kemudian logam natrium memiliki titik lebur di suhu 97,8 derajat Celcius. Kemudian natrium ini merupakan logam alkali yang reaktif dengan air, oksigen, halogen, dan asam. Ketika natrium bereaksi dengan air dan asam akan menghasilkan basa kuat dan gas hidrogen dengan sangat cepat sehingga gas hidrogen akan terbakar dan menghasilkan letupan. Kemudian logam natrium banyak digunakan dalam industri senyawa organik seperti pembuatan ester. Ini merupakan salah satu pemanfaatan dari unsur natrium. Kemudian senyawa turunan natrium banyak digunakan dalam industri makanan seperti NaCl atau garam dapur secara luas digunakan sebagai bumbu masak yang sering kita pakai sehari-hari. Kemudian MSG atau monosodium glumat digunakan sebagai penyedap rasa serta natrium benzoat banyak digunakan sebagai bahan pengawet dari suatu makanan. Kemudian ada natrium dalam bentuk NaOH atau soda api yang sering juga dipakai sebagai bahan pembersih kotoran yang ada pada lantai WC atau noda membandel yang ada pada perabotan rumah tangga. Jadi seperti WPC yang sering kita pakai dalam WC itu terbuat dari natrium atau NaOH. Kemudian kita masuk ke unsur yang ketiga, ada kalium. Kalium memiliki titik leleh cukup rendah, yakni pada suhu 63,7 derajat Celcius. Kemudian kalium merupakan logam yang sangat ringan, yang dimana P sama dengan 0,8 gram cm, sehingga ketika kalium ini bereaksi dengan air, maka kalium ini akan mengapung di atas air. Kemudian kelimpahan kalium ini di kerak bumi adalah 2,09%. Mineral utama kalium adalah silfit atau KCl dan karniat atau KMgCl 3 dikali NH2O. Kemudian kalium ini sangat reaktif baik dengan air, asam, halogen, hidrogen maupun oksigen. Kemudian ketika kalium ini bereaksi dengan oksigen, kalium akan membentuk oksida atau K2O, peroksida K2O2, dan superoksida KO2. Kemudian untuk pemanfaatan dari kalium sendiri, kalium bisa digunakan sebagai pembersih NaOH, bumbu NaCl, kemudian penyedap MSG, pupuk KCl, mesiu KClO3, sabun KOH, dan terakhir bisa digunakan sebagai disinfektan atau KMNO4-. Kemudian kita masuk ke unsur yang keempat, yakni ada rubidium. Kelimpahan dari rubidium itu sendiri hanya 1% pada kerak bumi, yang dimana mineral utama rubidium adalah lepidolit, polusit, dan leusit.
Rubidium sendiri merupakan unsur yang lunak dengan titik leleh sedikit di atas suhu kamar sekitar 39, derajat Celcius. 39,1 derajat Celcius. Dan kemudian rubidium sangat reaktif dengan air, asam, halogen, hidrogen maupun oksigen. Dan kemudian rubidium ketika bereaksi dengan oksigen akan membentuk 4 jenis oksida, yakni Rb2O, Rb2O2, Rb2O3, dan yang terakhir Rb2O4-. Kemudian rubidium sangat mudah diionisasi. Unsur ini pernah digunakan sebagai bahan bakar mesin ion untuk pesawat antariksa. Rubidium juga digunakan sebagai getter dalam tabung-tabung vakum dan sebagai komponen fotosel dalam campuran dalam pembuatan kaca spesial, yaitu erba Ag4L5 yang dimanfaatkan secara konduktor di antara kristal-kristal ion pada aplikasi untuk baterai super tipis. Kemudian yang kelima, kita masuk ke Cs atau cesium. Cesium merupakan logam alkali yang paling lunak di antara alkali yang lain dengan titik leleh sekitar suhu ruang yaitu 28,4 derajat Celcius sehingga meleleh ketika cesium ini dipegang. Cesium ini termasuk unsur yang jarang ditemui karena berada di kisaran 0,0003% pada kerak bumi yang ditemukan pada mineral polusif. Kemudian cesium ini sangat reaktif baik dengan air, asam, halogen, hidrogen maupun oksigen. Kemudian cesium disimpan dalam tabung kaca hampa udara agar tidak teroksidasi. Cesium juga mampu bereaksi dengan es, membentuk cesium hidroksida atau CSOH. Kemudian ketika cesium bereaksi dengan oksigen, cesium akan membentuk berbagai macam oksida, yaitu CS11O3, CS4O, CS2O, dan CS2O. Di mana CS2O adalah oksida yang paling banyak ditemukan dan senyawanya berwarna kuning jingga. Kemudian penggunaan cesium ini digunakan sebagai jam atom standar internasional waktu 1 detik oleh BIPM, di mana 1 detik adalah waktu yang diperlukan atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak 9 juta 9.990.631.770 kali. Kemudian yang terakhir kita masuk ke unsur francium. Francium merupakan logam alkali satu-satunya yang bersifat radioaktif. Francium merupakan logam yang sangat jarang ditemukan. Kedua, terjarang setelah astatin dengan waktu paruh hanya 22 menit dan terdapat pada uraninit atau mineral yang mengandung uranium. Kemudian sifat dari francium ini bersifat karsinogenik. Kemudian yang terakhir, francium merupakan unsur yang hanya digunakan untuk keperluan penelitian saja. Itulah tadi pembahasan dari golongan alkali. Kemudian selanjutnya kita masuk ke golongan alkali tanah. Unsur golongan alkali tanah. Logam alkali tanah dan sifat fisiknya. Alkali tanah merupakan unsur golongan yang terdapat pada golongan 2A atau sering juga disebut sebagai unsur golongan 2 dengan konfigurasi elektron berakhir di Ns2 atau memiliki elektron valensi sebanyak 2. Alkali tanah sendiri terdiri atas berilium, magnesium, kalsium,
strontium, barium, dan radium. Untuk menghafalnya, kita satukan dalam kata beli mangga campur sirsak bagi rata, yang mana beli B sebagai berilium, kemudian beli mangga M sebagai magnesium, G sebagai Mg sebagai magnesium, cari Ca sebagai kalsium, sirsak sebagai strontium, bagi rata Ba sebagai barium, rata sebagai radium. Kemudian sifat fisik dari golongan alkali tanah yang lainnya, yang mana titik leleh, energi ionisasi, dan massa jenis yang relatif lebih tinggi dari golongan sebelumnya, yaitu golongan alkali. Kemudian sifat fisik yang terakhir, golongan alkali tanah mempunyai jari-jari atom lebih kecil dari alkali. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sifat kimia dari logam alkali tanah. Susunan elektron alkali tanah itu tidak stabil, sehingga memiliki kecenderungan atau mudah untuk melepaskan elektron valensinya membentuk ion +2. Alkali tanah memiliki energi ionisasi yang rendah, membuat alkali tanah menjadi reaktif meskipun reaktivitasnya lebih rendah daripada logam alkali. Semakin ke bawah pada golongan alkali tanah akan semakin kecil energi ionisasinya sehingga akan semakin reaktif. Kemudian alkali tanah ini mampu bereaksi spontan dengan udara bebas oksigen dan membentuk oksida alkali tanah sehingga akan mengubah permukaan dari logam alkali yang semula mengkilat menjadi abu-abu kusam karena di permukaannya terbentuk oksida. Kemudian sifat fisik selanjutnya, logam alkali tanah ini dibakar atau dipicu dengan api, logam alkali tanah akan mampu terbakar. Misalnya pada logam magnesium, ketika dibakar logam magnesium akan menghasilkan nyala putih terang, namun pada logam magnesium ini tidak eksplosif. Hal inilah mengapa logam magnesium sering digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan kembang api. Kemudian karakteristik khusus dan pemanfaatan unsur-unsur logam alkali tanah. Kita masuk yang pertama dulu, yakni ada Be atau berilium. Berilium ini merupakan logam yang paling ringan di antara semua logam, yang mana kelimpahan berilium sekitar 0,0006% pada 0,0006% dengan mineral utama berupa beril atau Be2, Al2, Si6 dan O18. Kemudian berilium ini memiliki titik leleh tertinggi dibandingkan semua logam alkali tanah dan di antara logam-logam ringan lainnya, yang mana titik leleh dari berilium yakni pada suhu 1,28 derajat Celcius. Selain itu, berilium memiliki kelenturan yang tinggi, bahkan lebih lentur daripada baja terbaik, konduktor panas dan listrik yang baik, serta bersifat non-magnetik atau tidak tertarik magnet sama sekali. Kemudian berilium ini tidak bereaksi dengan air pada suhu berapapun. Kemudian berilium tidak teroksidasi oleh oksigen di udara bebas pada suhu dan tekanan ruangan. Kemudian garam dari berilium berasa manis namun sangat beracun dan mematikan. Dan kemudian berilium utamanya digunakan sebagai campuran logam tembaga
yang akan menghasilkan kabel tanpa bunga api sehingga mengurangi resiko kebakaran atau korslet yang menyebabkan kebakaran. Selain itu, karena sifatnya yang keras dan stabil, berilium banyak digunakan sebagai bahan rangka pesawat dan satelit. Baik, kemudian kita masuk ke unsur kedua dari logam alkali tanah, yaitu magnesium. Kelimpahan dari magnesium di kerak bumi sekitar 1,9% dengan mineral utama berupa dolomit dan epsomit. Magnesium memiliki titik leleh terendah dari semua logam alkali tanah, yaitu pada suhu 650 derajat Celcius, namun keras dan ringan. Namun magnesium ini lebih keras dan ringan, bahkan lebih ringan dari aluminium, sehingga magnesium ini mudah dibentuk. Kemudian magnesium bersifat paramagnetik atau dapat ditarik oleh magnet, serta merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Magnesium sendiri bereaksi dengan air panas dan uap air panas, serta bereaksi kuat dengan asam dan halogen. Dan magnesium ini mudah sekali terbakar, terutama bisa berada dalam keadaan bubuk dan menghasilkan nyala terang berwarna putih cemerlang dengan gelombang UV yang sangat kuat. Kemudian magnesium banyak dipakai sebagai suar laut, lampu fotografi, dan sebagai bahan dasar kembang api, karena hasil reaksi pembakarannya menghasilkan nyala yang terang. Sedangkan senyawa magnesium berupa MgOH2 digunakan sebagai obat, lebih tepatnya sebagai obat mah atau antasida. Kemudian kita masuk ke unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga, ya ini ada Ca atau kalsium. Kalsium merupakan unsur alkali tanah yang paling banyak terkandung di kerak bumi dengan kelimpahan sekitar 4,2%, yang mineral utamanya berupa kalsit atau CaCO3 dan dolomit atau CaMgCO32. Kalsium sendiri memiliki warna keperakan, memiliki struktur kelas dengan titik leleh pada suhu 842 derajat. Kemudian kalsium merupakan logam alkali tanah yang paling ringan dengan massa jenis hanya 1,55 gram. Kemudian kalsium juga merupakan logam paramagnetik yang dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Logam kalsium juga merupakan logam yang reaktif dengan oksigen. Dalam waktu yang singkat, jika terpapar oleh udara bebas, kalsium akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk oksida atau CaO di bagian permukaannya. Kemudian pemanfaatan dari kalsium sendiri, kalsium akan bereaksi dengan air membentuk basa kuat, sedangkan dengan asam dan unsur halogen akan membentuk garam. Pemanfaatannya, senyawa-senyawa kalsium adalah bahan bangunan seperti marmer dan semen yang merupakan suspensi dari banyak senyawa utamanya dari oksida logam kalsium, yaitu CaO. Lalu ada pula silika atau SiO2, aluminia atau Al2O3, dan oksida besi Fe2O3. Kalsium juga dimanfaatkan sebagai bahan pupuk berupa kalsium nitrat dan dapat pula dimanfaatkan untuk bahan dasar pasta gigi, yaitu kalsium karbonat CaCO3. Kemudian kita masuk ke unsur yang keempat, ada Sr atau strontium. Kelimpahan dari strontium ini di kerak bumi sekitar 0,03% dengan mineral utama berupa
strocyanid dan celestit. Strontium bersifat paramagnetik atau tertarik oleh magnet. Strontium ini relatif keras namun liat atau mudah dibentuk serta merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Kemudian strontium ini selain reaktif dengan air membentuk basa kuat, strontium juga bereaksi dengan asam halogen dan oksigen yang mana akan membentuk oksida dengan warna kehitaman bila terpapar oksigen di udara bebas. Kemudian strontium digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan layar televisi dan tampilan visual karena strontium memiliki sifat unik yang dimana mampu menyerap radiasi sinar X yang dihasilkan televisi dan media visual. Kemudian kita masuk ke unsur yang kelima, yakni barium. Barium ini banyak ditemukan dalam bentuk mineral barit atau BaSO4 dengan kadar 0,0425% di kerak bumi. Selain itu, barium juga banyak ditemukan dalam air laut. Barium juga memiliki warna keperakan, memiliki struktur keras dengan titik lele sekitar 727 derajat Celcius. Kemudian barium merupakan logam alkali tanah yang paling keras dan berat dengan massa jenis mencapai 3,59 gram. Barium juga merupakan logam paramagnetik dan dapat menghantar listrik dan panas dengan baik. Dapat diketahui bahwa semua garam logam barium bersifat beracun dan sangat mematikan terhadap manusia. Jadi ketika kita terkena logam barium ini, kita harus berhati-hati. Kemudian logam barium merupakan logam yang reaktif dengan oksigen. Dalam waktu yang sangat singkat jika terpapar udara bebas, barium akan bereaksi, yang mana akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk oksida BaO di bagian permukaannya. Selain itu, kalsium juga bereaksi dengan air membentuk basa kuat, sedangkan dengan asam dan unsur halogen akan membentuk garam. Dan yang terakhir, salah satu pemanfaatan logam barium adalah untuk bahan kembang api berupa barium nitrat yang memberikan warna nyala atau ledakan berwarna hijau. Kemudian kita masuk ke unsur yang terakhir, yaitu unsur radium atau Ra. Radium ini merupakan Radium ini merupakan satu-satunya logam alkali tanah yang bersifat radioaktif, bahkan 1 juta kali lebih reaktif dari uranium berdasarkan aktivitas radioaktivitasnya. Radium juga digunakan sebagai bahan pembuatan cat bercahaya untuk jam tangan, instrumen pesawat, cat bercahaya untuk jam tangan dan instrumen pesawat cepat dan instrumentasi lainnya. Namun sebagian besar telah digantikan oleh kobalt 60 yang lebih aman dari radium sendiri. Kemudian yang terakhir, campuran radium dan berilium akan memancarkan neutron dan digunakan sebagai sumber neutron untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Itulah tadi sedikit pembahasan dari golongan alkali tanah.